this shit in my head. Yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 to your. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 4 akan menjelaskan alat pemroses agregat dan alat pengangkutannya. Langsung saja, yang pertama, pengisian material menggunakan alat berat wheel loader dengan memasukkan bahan agregat berupa pasir, kerikil, dan batu pecah ke dalam masing-masing bak penampung yang terpisah, atau agregat basing mesin atau cold bins. Yang berikut penimbangan akurat. Di bagian bawah setiap bak terdapat pintu pneumatik yang terbuka secara otomatis untuk menjatuhkan material ke dalam hopper timbangan atau weighing hopper. Berat pasir dan batu ditimbang secara digital dan presisi sesuai dengan formula atau mix design yang telah ditentukan. Dan penyaluran ke sabuk utama. Setelah ditimbang, pintu hopper timbangan bagian bawah terbuka dan material dijatuhkan ke sabuk berjalan kecil di bawahnya. Lalu sabuk berjalan kecil di bawahnya lalu ditransfer menuju sabuk berjalan utama atau bed conveyor. Yang kedua, sistem transfer agregat atau bed conveyor. Material agregat yang sudah ditakar kemudian dibawa naik oleh bed conveyor utama yang berukuran besar dan panjang menuju ke struktur utama pabrik. Sabuk berjalan ini biasanya dilengkapi dengan penutup atau selubung melengkung untuk melindungi material dari angin dan hujan agar kadar air atau pasir batu tidak berubah. Di ujung atas belt, agregat ditumpahkan masuk ke dalam hyper penyimpanan, sementara wetting hopper yang terletak pasir di atas mesin pencampur atau mixer. Yang ketiga, sistem penimbangan semen, air, dan zat adiktif. Sembari agregat bergerak naik, sistem penimbangan material cair dan bubuk juga bekerja secara simultan di bagian atas struktur utama. Silo semen. Semen bubuk dialirkan dari tangki silo vertikal menggunakan pipa menuju ke hopper. Timbangan khusus semen, timbangan air dan adiktif. Air berisi hipoma dari kolam atau tangki air dan bahan tambahan kimia dipompa dari tangki kecil, lalu masing-masing ditimbang atau ditakar secara elektronik di atas struktur mixer. Setelah itu masuk dalam ke proses pencampuran betor atau yang biasa disebut twin shaft mixing system. Pintu weighting hopper atau agregat, timbangan semen, timbangan air, dan zat adiktif terbuka bersamaan, menumpahkan seluruh material ke dalam ruang mixer. Di dalam mixer ini terdapat dua poros berputar yang dilengkapi dengan lengan pengaduk atau mixing blades yang kuat. Lengan pengaduk ini memutar membalik dengan mencampur seluruh material secara agresif dalam hitungan detik. Air disemprotkan melalui pipa khusus di bagian atas agar pencampuran merata. Yang kelima adalah sistem kontrol otomatis. Seluruh rangkaian proses mulai dari penimbangan agregat bawah, pergerakan sabuk konveyor, penimbangan semen dan air, hingga durasi pengadukan di dalam mixer dikendalikan penuh secara otomatis menggunakan sistem komputerisasi atau PLC dari dalam ruang kontrol atau control room. Operator memantau melalui layar monitor dan panel tombol erat untuk memastikan presisi tinggi mutu beton. Beton segar yang sudah jadi langsung dituangkan ke dalam melalui cerong pengisian dan masuk ke dalam truk mixer. Truk tersebut siap mengantarkan beton segar langsung ke dalam lokasi proyek konstruksi. Yang pertama, terdapat soal pertama yaitu sebuah proyek pembangunan jalan tol menggunakan belt type concrete backing plant seperti pada video AdMix tadi yang memiliki kapasitas teoritis sebesar 90 meter kubik per jam. Mesin twin shaft mixer pada pabrik tersebut memiliki kapasitas volume percampuran standar V sebesar 1,5 meter kubik per satu kali siklus atau batch. Berdasarkan pengalaman waktu siklus atau cycle time di lapangan diperoleh data sebagai berikut. Waktu penimbangan agregat dan transfer via bed sebesar
25 detik yang dilakukan bersama dengan penimbangan air semen. Waktu pengisian material ke mixer charging yaitu 10 detik. Waktu pengadukan atau mixing time yaitu selama 20 detik. Waktu penumpangan ke truk dischargingnya time selama 10 detik. Jika diketahui faktor efisien kerja alat di lokasi proyek adalah 0,85 karena faktor antrian truk mixer, manajemen material dan operator, hitunglah waktu siklus total atau time siklus untuk menghasilkan satu batch beton dan produktivitas nyata akurat Q dari batching plant tersebut dalam meter kubik per jam. Selanjutnya yaitu jumlah truk mixer kapasitas 6 meter kubik yang dapat diisi penuh dalam waktu 1 jam beroperasi. Kita mulai yaitu menghitung waktu siklus total atau siklus time. Yang pertama TS atau time siklus menggunakan rumus yaitu waktu charging ditambah dengan waktu mixing ditambah dengan waktu discharging. TS sama dengan 10 detik yang sudah diketahui ditambah 20 detik ditambah lagi dengan 10 detik menjadi 40 detik. Jadi waktu untuk menghasilkan satu kali putaran produksi atau satu batch yaitu 40 detik. Yang kedua, menghitung produktivitas nyata atau aktual. Rumus standar produktivitas alat berat untuk batching plant per jam yaitu Q sama dengan 3600 per TS dikali V dikali dengan E. Q sama dengan 3600 per 40 detik dikali 1,5 dikali 0,85. Q sama dengan 90 kali 1,5 kali 0,85. Jadi Q sama dengan 135 dikali 0,85 yaitu 114,75 meter kubik per jam. Dan yang terakhir menghitung jumlah truk mixer yang terlayani per jam. Diketahui kapasitas truk mixer yaitu 6 meter kubik. Maka jumlah truk yang dapat terisi penuh dalam 1 jam adalah dengan rumus jumlah truk sama dengan Q bagi kapasitas truk. Jumlah truk yaitu 100 sama dengan 114,75 meter kubik per jam per 6 meter kubik sama dengan 19,125 truk per jam. Jadi yang diperlukan dalam hitungan jam yaitu 19,125 truk. Jadi bila digenapkan yaitu menjadi 20 truk yang dibutuhkan dalam 1 jam. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal kedua dari alat pemroses agregat, di mana soalnya yaitu sebuah alat pengayak agregat memproses 0,5 meter kubik agregat dalam setiap siklus kerja. Satu siklus memakan waktu 3 menit. Dengan efisiensi kerja alat di lapangan adalah 75%. Ditanyakan, tentukan produktivitas alat dalam satuan meter kubik per jam. Jadi, kita perlu mengetahui rumus dari produktivitas alat pemroses agregat, di mana rumus produktivitas yaitu P sama dengan Q dikali E kali 60 per T, di mana P sama dengan produktivitas alat dalam satuan meter kubik per jam, bisa juga meter kubik per ton. Q sama dengan kapasitas efektif per siklus dengan satuan meter kubik per ton. E adalah efisiensi efektif alat. T adalah waktu siklus dengan satuan menit. Dan 60 adalah konversi dari menit ke jam. Jadi pada soal kita tadi diketahui bahwa Q sama dengan 0,5 meter kubik per siklus, dengan T sama dengan 3 menit per siklus, dan E adalah 75%. Dan kita konversi menjadi 0,75 didapatkan dari 75 dibagi dengan 100. Kemudian penyelesaiannya kita masukkan rumus yaitu P produktivitas sama dengan Q dikali E dikali 60 per T. Kita masukkan angkanya. Q tadi adalah 0,5 dikali E adalah 0,75, kemudian dikali 60 per T yang dimana adalah 3 menit.
dan diperoleh hasil 0,5 kali 0,75 kali hasil dari 60 dibagi 3 yaitu 20 sama dengan 7,5 meter kubik per jam. Jadi produktivitas alat pemroses agregat adalah 7,5 meter kubik per jam. Konstruksi pekerasan jalan aspal campuran panas hot mix. Aspal hot mix adalah jenis pekerasan jalan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Aspal ini terbuat dari campuran beberapa material yaitu aspal cair, agregat kasar, agregat halus, serta filler sebagai bahan pengisi. Semua material tersebut disatukan dan diaduk dalam kondisi suhu atau temperatur yang sangat tinggi yaitu antara 145 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Kita mengenal alat-alat yang digunakan dalam pengaspalan. Ada 6 peralatan utama dalam konstruksi aspal. Yang pertama yaitu air kompresor atau kompresor udara. Fungsinya digunakan untuk membersihkan area permukaan tanah atau jalan yang akan diaspal. Tujuan menyemburkan udara bertekanan tinggi untuk menyingkirkan kotoran seperti debu, kerikil, daun hingga sisa air agar tidak mengganggu kekuatan serta ketahanan daya rekat aspal baru. Yang kedua, ada asphalt sprayer atau penyemprot aspal. Fungsinya menyemprotkan cairan aspal emulsi baik berupa track coat atau maupun prime coat. Tujuannya, cairan ini berfungsi sebagai lem atau pengikat antara lapisan fondasi jalan dengan lapisan aspal hot mix yang akan digelar. Tanpa alat ini, aspal akan mudah mengelupas atau bergeser. Yang ketiga adalah dump truck. Fungsinya untuk mengangkut campuran aspal panas langsung dari pabrik pengolahan aspal atau aspal mixing plant menuju ke lokasi proyek pengaspalan jalan. Truk ini juga bertugas menuangkan aspal panas tersebut secara bertahap ke dalam bak penampung mesin atau aspal finisher. Yang keempat adalah aspal finisher atau mesin penggelar aspal. Fungsinya adalah menghamparkan atau menggalar material aspal panas yang ditumpahkan dari dump truck ke atas permukaan jalan. Kelebihan dari alat ini adalah bisa diatur untuk menyesuaikan tingkat ketebalan serta lebar hamparan aspal yang diinginkan agar prosesnya cepat, rapi, efektif, dan efisiensi. Proses pembeberan pekerjaan oleh alat ini, suhu aspal panas tidak boleh turun di bawah 110 derajat Celcius. Yang kelima, tandem roller atau alat pemadat roda besi. Fungsinya melakukan pemadatan awal terhadap aspal panas yang baru saja dihamparkan oleh aspal finisher. Dan cara kerjanya, alat ini memadatkan aspal secara otomatis dengan mengandalkan bobot berat dari alat itu sendiri maupun efek getaran atau vibratori yang ditimbulkan oleh roda besinya. Yang keenam, pneumatic tire roller atau pemadat roda karet. Fungsinya berbeda dengan tandem roller. Ia menggunakan roda besi PTR menggunakan deretan roda ban karet bertekanan di bagian depan dan belakangnya. Biasanya terdiri dari 4-5 roda. Tujuannya, alat ini berfungsi sebagai tahap akhir atau finishing dalam setiap pekerjaan pengaspalan untuk menghaluskan permukaan jalan agar tercipta permukaan aspal yang rata, halus, mulus, sempurna. Yang semua tadi adalah alat-alat tentang perkerasan jalan atau yang biasa disebut hot mix. Sekarang kita akan beralih ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal terkait alat pengeras beton dan aspal. Soal yang pertama yaitu sebuah ruas jalan sepanjang 200 meter dan lebar 6 meter akan dipadatkan menggunakan roller aspal. Produktivitas nyata roller adalah 360 meter persegi per jam. Alat bekerja 7 jam per hari, di mana yang ditanyakan yaitu beberapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemadatan. Yang pertama, kita harus mengetahui rumus terkait produktivitas dari alat pengeras beton dan aspal, di mana P sama dengan
3600 dikali L dikali V dikali V dikali E dibagi dengan 1000. Atau rumus lain yaitu P sama dengan L kali V kali V kali 60 kali E, di mana P adalah produktivitas dengan satuan meter kubik per jam, L adalah panjang hamparan per lajur dengan satuan meter, V adalah lebar kerja alat dengan satuan meter, V yaitu kecepatan kerja alat dengan satuan meter per detik, E adalah efisiensi kerja, 3600 adalah konversi detik ke jam. Jadi dari soal yang kita dapati diketahui L atau panjang hamparan yaitu 200 meter, lebar atau V 6 meter, produktivitas yaitu 360 meter persegi per jam. Kemudian penyelesaian. Yang pertama yaitu kita mencari total luas jalan, disimbolkan dengan sigma. Rumusnya yaitu sigma sama dengan L dikali V. Didapatkan yaitu 200 meter dikali 6 meter sehingga hasilnya 1200 meter persegi. Kemudian kita mencari nilai produktivitas per hari dengan satuan P, di mana P sama dengan produktivitas roller dikalikan dengan 7 jam. 7 jam ini didapatkan dari waktu alat bekerja per hari yang dimana tadi adalah 7 jam. Jadi hasilnya yaitu 2520 meter persegi per hari. Kemudian mencari waktu. Rumusnya yaitu waktu sama dengan luas total atau sigma dibagi dengan produktivitas per hari. Luas total sama dengan 1200 meter persegi dibagi dengan produktivitas per hari yaitu 2520 meter persegi per hari. Meter perseginya habis sehingga sisa hari, jadi hasilnya yaitu 0,48 hari. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pemadatan tersebut adalah 3,4 jam kerja. Contoh soal yang kedua terkait alat pengeras beton dan aspal, di mana soalnya yaitu sebuah alat pengampar aspal atau finisher menghamparkan aspal setebal 7 cm dengan lebar kerja 3 meter. Kecepatan alat 4 meter per menit. Efisiensi kerja 75%. Yang ditanya yaitu hitunglah produktivitas alat dalam satuan meter kubik per jam. Diketahui tebal aspal sama dengan 7 cm atau sama dengan 0,07 meter. V sama dengan 3 meter, V sama dengan 4 menit per meter, E sama dengan 75% atau 0,75. Penyelesaiannya yaitu P sama dengan V kali tebal aspal kali V kali 60 kali E sama dengan 3 kali 0,07 kali 4 kali 60 kali 0,75 sama dengan 3 kali 0,07 kali 180 sama dengan 37,8 meter kubik per jam. Jadi produktivitas alat adalah 37,8 meter kubik per jam.